Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah khayalan palsu yang diciptakan oleh orang-orang lemah, sampai hari itu tiba ketika musuh terbesar saya, orang yang saya benci sejak kecil, tiba-tiba mencium saya di tengah hujan deras Jakarta yang tak henti-hentinya. Hati saya berdegup kencang, bukan karena marah, tapi karena getaran aneh yang membuat saya mempertanyakan segala yang saya yakini. Apa yang saya lakukan selanjutnya bukan hanya mengkhianati diri sendiri, tapi juga membuka pintu pada badai emosi yang hampir menghancurkan kami berdua. Nama saya Arye, seorang pemuda biasa dari keluarga sederhana di pinggiran Jakarta. Sejak kecil, hidup saya dipenuhi oleh bayang-bayang kemiskinan dan perjuangan. Ayah saya seorang buruh pabrik yang jarang pulang, sementara ibu bekerja sebagai penjahit untuk menyambung hidup. Tapi di balik itu semua, ada satu nama yang selalu membuat darah saya mendidih, Rea. Dia adalah putra dari pemilik pabrik tempat ayah saya bekerja, seorang pemuda kaya raya yang sombong dan selalu memandang rendah orang seperti saya. Kami bertemu pertama kali di sekolah dasar, di mana dia sering mengejek saya karena baju lusuh dan sepatu bolong. "Kamu cuma sampah," katanya suatu hari, sambil melempar buku saya ke tanah. Saat itu, saya bersumpah akan membalas dendam. Tahun-tahun berlalu, dan kami berdua tumbuh dewasa. Saya masuk universitas dengan beasiswa, belajar hukum untuk suatu hari nanti bisa melindungi orang-orang seperti ayah saya dari eksploitasi para kapitalis seperti keluarga Rea. Sementara itu, Rea mengambil alih bisnis keluarganya, menjadi CEO muda yang disegani tapi dibenci oleh banyak karyawan. Konflik kami memuncak ketika pabriknya melakukan pemutusan hubungan kerja massal, termasuk ayah saya. Saya marah besar, mengorganisir demonstrasi di depan kantornya. "Rea, kamu monster," teriak saya melalui megaun, mata kami bertemu di balik kaca jendela kantornya. Dia hanya tersenyum sinis, tapi di dalam hati, saya tahu ada sesuatu yang lebih dalam. Malam itu, setelah demonstrasi bubar, hujan turun deras. Saya berjalan pulang sendirian, basah kuyup, pikiran dipenuhi amarah. Tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti di samping saya. Pintu terbuka dan Rea keluar, payung di tangan. "Masuk," katanya singkat. Saya terkejut, tapi dingin membuat saya patuh. Di dalam mobil, suasana tegang. "Kenapa kamu benci aku begitu?" tanyanya tiba-tiba. Saya tertawa pahit. "Karena kamu menghancurkan hidup orang-orang seperti ayahku." Dia diam sejenak, lalu berkata, "Aku bukan monster, Ari. Aku juga punya alasan." Kata-katanya membuat saya bingung. Apa alasan yang bisa membenarkan ketidakadilan? Kami berbicara panjang lebar, pertama kali sejak kecil. Rea menceritakan tentang ayahnya yang keras, yang memaksanya menjadi seperti sekarang. "Aku tak punya pilihan," katanya, suaranya bergetar. Saya melihat kerapuhan di matanya, sesuatu yang tak pernah saya bayangkan. Tapi lalu, di tengah hujan yang semakin deras, dia mendekat dan mencium saya. Dunia berhenti. Saya mendorongnya mundur, tapi hati saya tak bisa bohong. "Apa ini?" gumam saya dalam hati. "Apakah ini permainan? Atau sesuatu yang nyata?" Malam itu, saya pulang dengan pikiran kacau, tidur tak nyenyak, memimpikan ciuman itu berulang-ulang. Keesokan harinya, saya mencoba melupakan semuanya. Tapi Rea menelepon, meminta bertemu. Kami bertemu di sebuah kai kecil di Kemang, tempat yang ramai tapi intim. "Makan aku kemarin," katanya, matanya menatap saya intens. Tapi aku tak bisa bohong lagi. "Sejak kecil aku memperhatikanmu, Ari. Bukan benci, tapi sesuatu yang lain." Saya terdiam, hati bergejolak. Bagaimana bisa? Dia, orang yang saya anggap musuh, ternyata menyimpan perasaan seperti ini. Saya ingat saat-saat kecil, ketika dia sering mencuri pandang ke arah saya di kelas. Apakah itu tanda? Tapi realitas menampar. Saya dari kalangan bawah, dia dari atas.
Masyarakat Indonesia, dengan norma-normanya yang ketat, tak akan menerima hubungan seperti ini. Ini salah, kata saya, suara bergetar. Kita tak bisa. Rea menggenggam tangan saya di bawah meja. Kenapa takut? Kita bisa mencoba. Kata-katanya manis, tapi saya tahu ada risiko besar. Ayah saya, jika tahu, akan hancur. Teman-teman saya di gerakan buruh akan menganggap saya pengkhianat. Tapi di dalam hati ada dorongan aneh yang membuat saya ingin menyerah. Hari-hari berikutnya, kami mulai bertemu diam-diam. Rea membawa saya ke tempat-tempat indah di Jakarta, seperti Taman Attahillah atau Pantai Ancol saat senja. Kami berbicara tentang mimpi, tentang masa depan. Aku ingin mengubah perusahaan ayahku menjadi lebih adil, katanya suatu sore. Saya tersenyum untuk pertama kalinya melihat sisi baiknya. Tapi konflik mulai muncul. Teman saya, Budi, curiga. Kenapa kamu sering hilang akhir-akhir ini, tanyanya. Saya bohong, tapi hati gelisah. Apakah ini layak? Suatu malam, kami bertengkar hebat. Rea ingin saya tinggalkan gerakan buruh. Itu bahaya, Arye. Aku tak ingin kamu terluka. Saya marah. Kamu ingin aku jadi bonekamu, teriak saya. Dia diam, tapi matanya penuh luka. Kami berpisah dengan amarah, tapi malam itu, saya tak bisa tidur. Dalam hati, saya bertanya-tanya, apakah cinta ini nyata, atau hanya ilusi untuk mengendalikan saya. Pikiran itu menyiksa, membuat saya meragukan segalanya. Keesokan paginya, berita buruk datang. Pabrik Rea melakukan pemecatan lagi, dan ayah saya jatuh sakit karena stres. Saya menyalahkan Rea. Ini ulahmu, kata saya saat meneleponnya. Dia membela diri, tapi saya tak peduli. Kami putus hubungan, setidaknya begitu yang saya pikirkan. Tapi di dalam hati saya hancur. Saya menyadari benci dan cinta ternyata tipis bedanya. Hari-hari berikutnya, saya tenggelam dalam kesedihan, mempertanyakan identitas saya. Siapa saya sebenarnya? Seorang pejuang atau pecinta yang tersesat? Waktu berlalu, dan saya fokus pada studi. Tapi Rea tak hilang dari pikiran. Suatu hari, saya mendengar dia sakit, dirawat di rumah sakit. Hati saya tergerak. Saya datang diam-diam, melihatnya lemah di ranjang. Kenapa kamu datang, tanyanya lemah. Karena aku peduli, jawab saya. Saat itu kami berbaikan, tapi dengan syarat, kami harus rahasia. Cinta kami berkembang, penuh gairah tapi juga ketakutan. Setiap pertemuan seperti api yang membakar, tapi juga menyakitkan. Tapi rahasia tak bisa bertahan selamanya. Budi mengetahui dan dia marah besar. Kamu pengkhianat. Rea itu musuh kita, katanya. Saya mencoba menjelaskan, tapi dia tak mendengar. Konflik internal saya semakin dalam. Apakah saya salah mencintai musuh? Pikiran itu menghantui malam-malam saya, membuat saya merasa sendirian di dunia ini. Hari-hari setelah pertengkaran dengan Budi, hati saya semakin berat. Saya merasa seperti terbelah dua, satu sisi ingin memperjuangkan keadilan sosial, sisi lain ingin menyerah pada cinta yang tak terduga ini. Rea menelepon setiap malam, suaranya penuh kerinduan. Aku tak bisa tanpa kamu, Arye, katanya. Kata-katanya seperti madu, tapi juga racun yang perlahan merusak keyakinan saya. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah ini cinta sejati, atau hanya pelarian dari realitas pahit. Suatu akhir pekan, Rea mengajak saya ke Bogor, ke sebuah ila keluarganya yang tersembunyi di pegunungan. Udara segar, tapi hati saya tak tenang. Di sana, kami berbicara tentang masa lalu. Dulu aku iri padamu, akunya. Kamu punya kebebasan yang tak aku miliki. Saya terkejut. Ternyata di balik kemewahannya, Rea hidup dalam sangkar emas. Ayahnya memaksanya menikah dengan anak mitra bisnis, seorang wanita cantik tapi tak dicintainya. Aku tak bisa menolak, katanya, air mata mengalir.
Saat itu saya memeluknya, merasakan getaran hati yang sama. Tapi malam itu konflik muncul lagi. Telepon dari ayah saya, pabrik Rea tutup DC kami. Kamu harus lawan dia. Saya diam, hati teriris. Rea mendengar, dan kami bertengkar. Aku tak bisa ubah semuanya sekaligus, katanya marah. Saya balas, kamu egois. Kami berpisah kamar, tapi di tengah malam dia datang meminta maaf. Aku akan coba, janjinya. Cinta kami semakin dalam, tapi juga semakin menyakitkan. Saya mulai mempertanyakan, apakah layak mempertahankan ini jika harus mengkhianati keluarga. Kembali ke Jakarta, rumor mulai beredar. Teman-teman di universitas bisik-bisik tentang saya dan Rea. Kalian, tanya seorang teman. Saya menyangkal, tapi hati gelisah. Rea juga menghadapi tekanan dari keluarganya. Ayahku curiga, katanya suatu hari. Kami memutuskan untuk lebih hati-hati, tapi itu hanya menambah beban. Setiap pertemuan penuh ketakutan, tapi juga gairah yang tak terbendung. Suatu hari, kejadian tak terduga terjadi. Saya diundang ke acara keluarga Rea sebagai teman bisnis. Di sana, saya bertemu ayahnya, seorang pria keras yang memandang saya seperti serangga. Kamu dari kalangan bawah, ya, katanya sinis. Saya tahan amarah, demi Rea. Tapi malam itu, ayah Rea mengumumkan pertunangan Rea dengan wanita itu. Hati saya hancur. Rea melihat ke saya, matanya penuh permohonan maaf. Saya pergi diam-diam, air mata mengalir di taksi pulang. Malam itu, saya tak bisa tidur. Pikiran berputar, mengapa dia tak bilang? Apakah ini pengkhianatan? Saya ingat ciuman pertama kami, janji-janji manis. Semuanya terasa palsu sekarang. Keesokan harinya, Rea datang ke apartemen saya, wajah pucat. Itu bukan keinginanku, katanya. Kami bertengkar hebat, kata-kata tajam beterbangan. Kamu bohongi aku, teriak saya. Dia menangis, aku takut kehilanganmu. Akhirnya, kami berbaikan, tapi luka itu tetap ada. Konflik internal semakin kuat. Saya mulai meragukan diri, apakah saya pantas dicinta. Sebagai anak buruh, apakah saya bisa bersaing dengan dunia Rea? Pikiran itu menyiksa, membuat saya semakin tertutup. Rea mencoba mendekat, tapi saya menjauh. Kita butuh waktu, kata saya. Tapi di hati, saya tahu ini awal dari badai yang lebih besar. Beberapa minggu kemudian demonstrasi besar terjadi di depan pabrik Rea. Saya ikut meski hati berat. Rea melihat dari balkon, matanya bertemu saya. Tiba-tiba polisi datang, bentrokan terjadi. Saya terluka, darah mengalir dari lengan. Rea turun membawa saya ke mobilnya. Kenapa kamu lakukan ini? Tanyanya marah. Saya jawab lemah, karena ini keyakinanku. Di rumah sakit, dia menunggu saya, tangannya menggenggam erat. Saat itu, cinta kami terasa lebih nyata, tapi juga lebih rapuh. Pulang dari rumah sakit, kami menghabiskan malam bersama, berbicara tentang masa depan. Aku akan lawan ayahku, janji Rea. Saya percaya, tapi keraguan tetap ada. Apakah dia bisa? Atau ini hanya mimpi? Hati saya penuh konflik antara cinta dan kewajiban. Tapi lalu pengkhianatan datang. Budi, teman saya, mengirim pesan, Rea yang perintahkan pemecatan itu. Bukti berupa email internal. Hati saya ambruk. Saya konfrontasi Rea. Benarkah? Tanyaku, suara bergetar. Dia diam, lalu mengaku. Aku tak punya pilihan, ayahku memaksa. Air mata saya jatuh. Kamu khianati aku, teriak saya. Dia mencoba memeluk, tapi saya tolak. Malam itu, kami berpisah dengan luka dalam. Hari-hari berikutnya, saya tenggelam dalam kesedihan. Pikiran berulang, mengapa cinta ini begitu menyakitkan? Saya merasa bodoh, telah jatuh ke perangkap musuh. Tapi di balik amarah, ada rindu yang tak bisa hilang.
Apakah ini akhir? Atau masih ada harapan? Kesedihan setelah pengkhianatan Rea seperti badai yang tak berujung menyapu setiap sudut hati saya. Saya menghindari teleponnya, memblokir nomornya, tapi bayangannya tetap menghantui. Malam-malam saya habiskan sendirian di kamar kecil apartemen, mempertanyakan segalanya. Mengapa aku biarkan dia masuk ke hati, gumam saya pada cermin. Jawabannya tak pernah datang, hanya air mata yang mengalir diam-diam. Cinta yang saya pikir sejati ternyata penuh duri, menusuk lebih dalam dari yang saya bayangkan. Beberapa hari kemudian, ayah saya semakin parah. Dokter bilang stres dari kehilangan pekerjaan memperburuk kondisinya. Saya duduk di samping ranjangnya, memegang tangannya yang keriput. "Ayah, makan aku," bisik saya dalam hati. Jika bukan karena Rea, mungkin ini tak terjadi. Amarah membara lagi, tapi juga rasa bersalah. Apakah saya yang salah, mencintai musuh keluarga? Teman-teman di gerakan buruh mendukung saya. Budi datang memeluk bahu saya. "Kamu kuat, Arye. Lupakan dia." Tapi bagaimana? Setiap malam, mimpi tentang Rea datang membuat saya terbangun dengan dada sesak. Saya mulai menulis jurnal, menuangkan emosi. Cinta ini seperti racun, manis di awal, mematikan di akhir. Kata-kata itu membantu sedikit, tapi luka tetap terbuka. Suatu hari, surat datang dari Rea. "Makan aku, Arye. Aku akan perbaiki semuanya." Saya robek surat itu, tapi hati tak bisa bohong. Saya rindu suaranya, sentuhannya. Konflik internal semakin hebat, bagian dari saya ingin memakan, bagian lain ingin membenci selamanya. Saya pergi ke masjid berdoa untuk petunjuk. "Ya Allah, tunjukkan jalan doa saya." Tapi jawaban tak datang segera. Kemudian kabar buruk lagi. Rea akan menikah minggu depan. Berita itu seperti pisau di hati. Saya bayangkan dia dengan wanita itu, tersenyum palsu. Kenapa dia tak lawan, pikir saya marah. Malam itu, saya minum kopi hitam, tak bisa tidur. Pikiran berputar, apakah dia pernah sungguh mencintaiku? Atau hanya mainan sementara? Tapi lalu, Rea muncul di depan pintu apartemen saya, hujan deras lagi seperti malam pertama. "Biarkan aku jelaskan," pintanya, basah kuyup. Saya biarkan masuk, hati berdebar. Dia cerita semuanya, ayahnya mengancam mencabut warisan jika tak menikah. "Tapi aku tak bisa, Arye. Aku cinta kamu." Kata-katanya membuat air mata saya jatuh. Kami berpelukan, tapi saya tolak ciumannya. "Terlalu terlambat," kata saya. Dia menangis, "Jangan tinggalkan aku." Malam itu, emosi meledak. Kami berdebat panjang, saling tuding. "Kamu pengecut," teriak saya. "Kamu tak mengerti tekananku," balasnya. Tapi di akhir, kami diam, hanya tangis yang tersisa. Saya sadar, cinta kami tak sederhana, penuh lapisan luka dan harapan. "Mungkin kita butuh waktu," kata saya akhirnya. Dia pergi, meninggalkan hati saya lebih hancur. Hari pernikahan mendekat, dan saya tak tahan. Saya pergi ke Bali, mencari kedamaian. Di sana, pantai Kuta menyambut dengan ombak tenang, tapi hati saya bergolak. Saya duduk di pasir, memikirkan Rea. "Apakah ini akhir?" tanya saya pada angin. Telepon berdering, nomor tak dikenal. "Itu Rea. Aku batalkan pernikahan," katanya. Saya terkejut. "Kenapa?" "Karena aku tak bisa hidup bohong." Kembali ke Jakarta, kami bertemu di tempat rahasia. Rea tampak lelah, tapi bahagia. Ayahku marah besar, tapi aku bebas sekarang. Saya peluk dia, air mata bahagia mengalir. Tapi realitas datang, keluarganya memutus hubungan, perusahaan dalam krisis. "Ini salahku," kata saya. Dia geleng, "Ini pilihan kita." Tapi konflik belum berakhir. Budi tahu, dan dia marah. "Kamu pilih dia daripada kami?" tanyanya.
Saya jelaskan cinta tak kenal batas. Tapi dia pergi meninggalkan luka persahabatan. Hati saya semakin berat, merasa kehilangan segalanya demi cinta ini. Malam-malam berikutnya, saya dan Rea menghabiskan waktu bersama, membangun mimpi baru. Kita bisa mulai bisnis kecil, adil untuk semua, katanya. Saya setuju, tapi keraguan ada apakah masyarakat akan terima kami. Di Indonesia, norma kuat, tapi cinta kami lebih kuat. Tapi lalu, pengkhianatan kedua datang. Saya temukan pesan di ponsel Rea dari ayahnya, kembalilah, atau aku hancurkan Ari. Hati saya ambruk lagi. Kamu bohong lagi, tanya saya. Rea mengaku aku takut. Kami bertengkar hebat, hampir putus. Tapi kali ini emosi lebih dalam, air mata lebih banyak. Aku tak bisa kehilanganmu, katanya. Saya makan, tapi luka semakin dalam. Konflik internal mencapai puncak. Saya bertanya pada diri, apakah cinta ini layak semua pengorbanan? Pikiran itu menyiksa, membuat saya semakin rapuh. Tapi di balik itu ada harapan kecil yang bertahan. Harapan kecil itu seperti cahaya redup di kegelapan, tapi semakin hari, badai emosi semakin mengamuk di hati saya. Setelah pengkhianatan kedua, saya dan Rea mencoba memperbaiki, tapi retaknya terlalu dalam. Setiap tatapan kami penuh keraguan, setiap sentuhan penuh ketakutan. Apakah kita bisa bertahan? Tanya saya pada diri sendiri setiap malam saat insomnia menyiksa. Rea tidur di samping, tapi jarak terasa ribuan kilometer. Ayah Rea tak berhenti. Ancaman datang melalui surat, tinggalkan anakku atau keluargamu menderita. Saya tunjukkan pada Rea, matanya penuh amarah. Aku akan lawan dia, katanya. Tapi saya tahu itu tak mudah. Keluarga kaya seperti mereka punya kuasa. Hati saya bergejolak, apakah saya egois mempertahankan ini, sementara ayah saya sakit. Suatu hari, saya bertemu ayah Rea secara diam-diam di sebuah restoran mewah. Dia memandang saya dengan jijik. Kamu racun bagi anakku, katanya. Saya balas, cinta kami nyata. Dia tertawa, cinta. Ini hanya AC. Kata-katanya menusuk, membuat saya meragukan lagi. Pulang saya menangis sendirian, pikiran dipenuhi kegelapan. Mungkin dia benar, gumam saya. Rea tahu pertemuan itu dan kami bertengkar lagi. Kenapa kamu pergi sendirian, marahnya. Karena aku tak ingin kamu terluka lebih dalam, balas saya. Tangis meledak, kami saling peluk, tapi luka semakin parah. Cinta ini seperti api yang membakar kami sendiri. Kemudian krisis perusahaan memuncak. Rea kehilangan posisinya, ayahnya ambil alih. Ini akhir, katanya putus asa. Saya dukung dia, kita bangun lagi. Tapi di hati, saya takut. Kami pindah ke apartemen kecil, hidup sederhana. Pertama kali, Rea belajar masak, membersihkan. Ini baru, katanya tersenyum. Saya lihat sisi rapuhnya, membuat cinta semakin dalam. Tapi masyarakat mulai tahu. Berita gosip beredar di media sosial, anak konglomerat jatuh cinta sesama jenis. Komentar kejam datang dari teman lama hingga orang asing. Kalian najis, tulis seseorang. Hati saya hancur membaca itu. Rea pura-pura kuat, tapi saya tahu dia menderita. Malam itu, dia menangis di pelukan saya. Kenapa dunia begini, tanyanya. Saya tak punya jawab, hanya peluk erat. Konflik internal saya mencapai titik didih. Saya mulai mempertanyakan identitas, apakah saya salah lahir seperti ini? Doa saya semakin panjang mencari kedamaian. Tapi jawaban datang dalam bentuk mimpi, kami berdua bahagia, tanpa beban. Suatu hari, Budi datang kembali. Aku salah, Ari. Cintamu suci. Kata-katanya menyembuhkan luka persahabatan. Tapi lalu, ayah Rea serang lagi, dia laporkan kami ke polisi dengan tuduhan palsu. Kami ditangkap, diinterogasi.
Ini akhir, pikir saya di sel dingin. Rea di ruang sebelah, saya dengar tangisnya. Bebas dengan bantuan pengacara, tapi trauma tetap. Kami putuskan pindah ke Yogyakarta mencari kehidupan baru. Di sana budaya lebih terbuka, tapi tantangan tetap. Rea mulai bisnis kecil, saya ajar hukum. Cinta kami berkembang, tapi penuh bekas luka. Tapi pengkhianatan terakhir datang dari dalam. Rea dapat tawaran dari ayahnya, kembali, dan semua diampuni. Dia ragu, dan saya tahu. Pilih saja, kata saya pahit. Kami bertengkar hebat, barang pecah, kata tajam. Aku tak bisa hidup miskin selamanya, teriaknya. Hati saya remuk. Pergilah, kata saya, air mata mengalir. Malam itu, dia pergi meninggalkan catatan, "Ma, aku lemah." Saya ambruk, menangis sepanjang malam. Pikiran berputar, semua ini sia-sia. Cinta yang saya perjuangkan hancur begitu saja. Kesedihan seperti gelombang tsunami menenggelamkan saya. Hari-hari berikutnya, saya hidup seperti zombie. Ayah saya meninggal, menambah luka. Di pemakaman, saya sendirian memikirkan Rea. "Kenapa kamu khianati lagi?" tanya hati saya. Tapi di balik amarah, ada pengertian, tekanan terlalu besar baginya. Bulan berlalu, saya fokus pada pekerjaan. Tapi Rea muncul lagi di depan kantor. "Aku salah," katanya, lutut berlutut. "Ayahku meninggal dan aku sadar, kamulah segalanya." Air mata kami bercampur. Apakah ini kesempatan kedua? Kami berbaikan tapi dengan hati-hati. Cinta ini sekarang lebih matang, penuh pengampunan. Tapi emosi masih bergolak, luka lama sesekali terbuka. Pengampunan itu seperti obat pahit, menyembuhkan tapi meninggalkan rasa getir di hati. Setelah Rea kembali, kami mencoba membangun dari nol, tapi bayang-bayang pengkhianatan selalu ada. Setiap malam, saya terbangun dari mimpi buruk, melihat dia pergi lagi. "Apakah kamu sungguh berubah?" tanya saya pada diri sendiri, sambil memandang wajahnya yang damai saat tidur. Keraguan itu seperti racun lambat, menggerogoti kepercayaan kami. Di Yogyakarta, kami mulai hidup baru. Rea bekerja di Ngo, membantu buruh seperti ayah saya dulu. "Ini penebusan dosa," katanya. Saya bangga, tapi hati masih luka. Suatu hari, kami bertengkar kecil tentang masa lalu. "Kenapa kamu pernah tinggalkan aku?" tanya saya. Dia diam, lalu menangis. "Aku takut, Ari. Takut kehilangan segalanya." Kata-katanya menyentuh, tapi juga menyakitkan. Masyarakat sekitar mulai menerima kami, meski pelan. Tetangga ramah, tapi ada yang bisik-bisik. "Kalian berdua?" tanya seorang. Kami tak jawab, tapi hati gelisah. Di Indonesia, cinta seperti ini masih tabu, membuat kami hidup dalam ketakutan konstan. Pikiran saya dipenuhi, apakah kami layak bahagia? Kemudian kabar dari Jakarta, warisan Rea diperebutkan saudaranya. "Aku harus kembali," katanya. Saya panik. "Jangan tinggalkan lagi," teriak saya. Kami bertengkar hebat, emosi meledak. "Kamu tak percaya aku," marahnya. Air mata jatuh, kami saling tuding. Malam itu, dia tidur di soa, saya sendirian di kamar, hati hancur. Keesokan harinya, kami berbaikan, tapi luka baru terbentuk. Rea pergi ke Jakarta sendirian, janji kembali segera. Hari-hari tanpanya seperti neraka. Telepon setiap malam, tapi keraguan tumbuh. Apakah dia bertemu wanita itu lagi, pikir saya paranoid. Emosi semakin intens, kesedihan bercampur cemburu. Dia kembali dengan kabar baik, warisan aman, dia donasikan sebagian untuk buruh. "Ini untuk kita," katanya. Saya peluk dia, air mata bahagia. Tapi lalu, rahasia terbongkar, dia bertemu ayah mertuanya dulu, yang tawarkan rekonsiliasi. "Kenapa tak bilang?" tanya saya marah. "Takut kamu salah paham," jawabnya. Pengkhianatan kecil ini membuka luka lama.
Kami bertengkar lagi, lebih hebat. Barang dilempar, kata-kata kejam. Kamu selalu bohong, teriak saya. Dia menangis, aku berusaha. Malam itu, saya pergi jalan-jalan sendirian, hati bergolak. Di tepi sungai, saya duduk, memikirkan perjalanan kami. Dari musuh ke kekasih, penuh duri. Apakah ini layak, tanya hati. Kembali, kami berbaikan, tapi emosi semakin dalam. Cinta kami sekarang seperti lautan dalam, penuh arus bawah yang berbahaya. Suatu hari, saya sakit, demam tinggi. Rea rawat saya, tak tidur. Aku tak bisa hidup tanpamu, katanya. Saat itu, saya sadar, dia sungguh berubah. Tapi konflik akhir mendekat. Saudara Rea datang, marah atas donasi. Kamu gila karena dia, katanya, menunjuk saya. Kami bertengkar keluarga, emosi memuncak. Rea bela saya, dia hidupku. Saudaranya pergi, tapi ancaman tetap. Malam itu, Rea menangis di pelukan saya. Aku lelah, Ari. Hati saya ikut hancur. Kami bicara panjang, menuangkan semua emosi. Kita kuat bersama, kata saya. Tapi di hati, ketakutan ada, apakah ini akhir bahagia atau kiamat. Bulan berikutnya, kami putuskan menikah secara simbolis di pantai Bali. Hanya kami berdua dengan cincin sederhana. Selamanya janji kami. Tapi realitas datang, hukum Indonesia tak akui. Emosi campur aduk, bahagia dan sedih. Tapi lalu, pengkhianatan terbesar, saya temukan Rea berbicara dengan wanita itu di telepon. Kita bisa berteman, katanya. Hati saya remuk. Kamu masih cinta dia, tanya saya. Dia menyangkal, tapi keraguan membesar. Kami bertengkar dahsyat, hampir pisah. Emosi mencapai puncak, air mata tak berhenti. Kenapa selalu begini, teriak saya. Dia berlutut, makan aku bodoh. Saya makan, tapi hati semakin rapuh, penuh luka yang tak sembuh. Hari-hari terakhir, kami coba perbaiki, tapi badai semakin dekat. Saya merasa akhir sudah dekat, entah bahagia atau tragis. Badai emosi itu akhirnya meledak, menyapu segala yang tersisa di hati kami. Setelah pertengkaran terakhir, saya dan Rea duduk berhadapan di meja kecil apartemen, mata merah karena tangis semalaman. Apakah kita bisa lanjut, tanya saya, suara serak. Rea genggam tangan saya, kita harus. Tapi kata-katanya terasa hampa, seperti eco dari masa lalu yang rusak. Di dalam hati, saya tahu ini ujian terakhir, di mana cinta harus menang atau hancur selamanya. Keesokan harinya, kabar tragis datang, saudara Rea kecelakaan, meninggal. Rea hancur, menyalahkan diri. Ini karena aku, katanya berulang. Saya dukung dia, tapi emosi saya sendiri bergolak. Di pemakaman, keluarga menyalahkan kami. Kalian bawa sial, teriak ibunya. Hati saya teriris, tapi Rea bela, cukup. Konflik keluarga mencapai puncak, membuat Rea memilih, keluarga atau saya. Malam itu, dia pulang dengan wajah lelah. Aku putuskan hubungan dengan mereka, katanya. Air mata saya jatuh, campur lega dan sedih. Kamu yakin, tanya saya. Dia angguk, kamu keluargaku sekarang. Pelukan itu penuh emosi, seperti akhir dari perang panjang. Tapi luka tak hilang begitu. Saya mulai terapi, menuangkan emosi ke psikolog. Cinta ini traumatis, kata saya. Rea ikut, kami belajar berkomunikasi. Hari-hari menjadi lebih baik, tapi sesekali bayang pengkhianatan muncul. Makan aku lagi, tanyanya suatu malam. Saya peluk, sudah. Kami mulai proyek bersama, yayasan untuk buruh, mengenang ayah saya. Rea pimpin, saya bantu hukum. Masyarakat mulai hormati, meski tantangan ada. Suatu hari, demonstrasi buruh sukses berkat kami. Ini kemenangan kita, kata Rea, mata berbinar. Hati saya penuh, emosi bahagia mengalir. Tapi akhir tak selalu mulus.
Saya dapat tawaran kerja di luar negeri, kesempatan besar. Pergilah, kata Rea, meski matanya sedih. Konflik internal kembali, pilih karir atau cinta. Jangan tinggalkan, bisik hati. Kami bicara panjang, tangis bercampur. Kita bisa jarak jauh, katanya. Tapi saya tahu itu sulit. Akhirnya saya tolak tawaran. Kamu lebih penting, kata saya. Rea menangis bahagia, terima kasih. Saat itu, cinta kami mencapai kedalaman baru, penuh pengorbanan. Tahun berlalu, kami hidup damai di Yogyakarta. Cinta matang, tanpa drama besar. Tapi suatu hari, penyakit datang, Rea diagnosis kanker. Hati saya ambruk. Kenapa sekarang, teriak saya pada Tuhan. Dia kuat, kita lawan bersama. Hari-hari pengobatan penuh emosi. Saya rawat dia, ingat janji selamanya. Aku takut, akunya suatu malam. Saya peluk, aku di sini. Air mata tak berhenti, tapi cinta semakin kuat. Miracle terjadi, Rea sembuh. Dokter bilang cinta kalian bantu. Kami rayakan di Bali, tempat simbolis. Terima kasih telah bertahan, katanya. Saya jawab, kamu layak. Kini kami hidup bahagia, mendukung komunitas LGB di Indonesia. Cinta kami jadi inspirasi, meski pelan. Dari musuh ke soulmate, perjalanan penuh luka tapi indah. Hati saya penuh syukur, emosi mendalam tak tergantikan. Di akhir, saya sadar, cinta tak sempurna, tapi dengan pengampunan bisa abadi. Kami berdua melawan dunia, tapi menang dengan hati.